Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sepertinya para pegandrung tema nasab ini harus siap-siap menerima satu nama baru, yaitu seorang katakanlah quote and quote ustadz yang bernama tidak diketahui. Jadi namanya no name ya. Dia itu memperkenalkan diri sebagai orang yang ahli nasab. Itu yang dia perkenalkan. Jadi ada keanehan sebetulnya. Nanti kita akan bahas begitu ya. Akan ada keanehan di antara orang-orang yang katakanlah mempelopori atau memperjuangkan runtuhnya dan rungkatnya Ba'alwi, dan polanya itu sama. Nah, cuman sebelum ke situ, ini sudah saya sebutkan dari awal ya. Bisikan demit ini curang begitu, pengecut dia itu. Dia melontarkan narasi-narasi, tetapi tatkala direaksi narasinya itu, karena memang mereka tidak memberikan ruang jawab, malah di strike kita itu ya. Jadi kena strike ya. Makanya saya nggak bisa menampilkan gambar begitu. Dalam pengertian tidak bisa menampilkan video. Nah, jadi kita akan lihat satu-satu dari apa yang dibahas oleh si Ustadz non name ini dan ya Opa Oma Irama lewat transkripnya begitu ya. Nah, jadi kita langsung saja kepada hal yang pertama. Nah, hal yang pertama yang saya soroti di sini adalah kebetulan begitu, sebelum saya melihat orang ini di podcast Demit, itu saya melihat orang ini sudah mengadakan perbincangan dengan siapa itu ya, KBH Nusantara begitu. Nama channelnya kan itu juga sama tuh, yang gandrung di dalam bab nasab. Nah, saya tidak terlalu menyimak obrolannya itu seperti apa, cuman karena memang keburu ada podcast di Bisikan Demit ini, dan sepertinya itu ada hubungannya begitu. Jadi ini orang mulai diorbitkan nih supaya jadi kekuatan baru, mungkin sebagai respon terhadap siapa itu berpalingnya Tengku Qori. Nah, ini di dalam perkataan yang pertama yang saya dapati kesan bahwa yang bersangkutan ini dia itu Wahabi. Itu dalam pengertian Wahabi itu Wahabi secara ideologi, Wahabi secara didikan, penuh dengan suasana Wahabisme. Dan ini bisa dilihat pertama kali saya langsung curiga, dan di belakangnya itu memang benar nanti begitu ya. Saya langsung curiga tatkala dia itu mengucapkan syahadat itu tanpa sayyidina tuh, mengucapkan muqaddimah. Nah, nanti yang nonton, "Bah, itu kan perkara sepele, kan gak wajib dan lain sebagainya." Betul, tapi itu adalah thoriqatul adab ya. Saya ini sudah mulai meninggalkan kitab-kitab yang muallifnya itu tidak menggunakan kata sayyidina tatkala menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa ya orang-orang itu tatkala saya menyebut nama orang terkhusus begitu ya, pendukungnya Imad ini Mukimad, tatkala saya menyebutkan nama orang secara langsung yang mana mereka itu katakan lebih tua daripada saya, mereka itu merasa tersinggung begitu, nggak sopan ya, bilang kiai langsung nama begitu, bilang itu orang lebih tua daripada kita, nggak pakai embel-embel. Tapi tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dikasih embel-embel dulu tatkala nyebutnya, kenapa nggak marah begitu? Nah, ini satu perkara ya, dan ini di akhir zaman ini untuk orang-orang yang memang tidak mengerti atau tidak memahami terlalu dalam tentang seluk-beluk idenya Wahabi, itu bisa jadi patokan utama saja dulu. Tatkala menyebut Sayyidina ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Sayyidina nggak dipakai. Dan di sini memang demikian begitu. Nah, mana ya bahasanya tuh? Nah, ini nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Nah, itu perkataannya siapa? Si Ustadz itu. Nah, cuman perkataan Roma Irama itulah biasanya awal-awalnya kan biasa begitu ya, membahas nasab dulu, ini adalah menyebutkan kebenaran dan lain sebagainya, itu tidak perlu dibahas.
Nah, jadi kemudian perkara selanjutnya yang saya catat di sini ini ada pada menit kelima nih. Oh, yang tadi itu menit kelima ya, yang tidak pakai Sayyidina. Kemudian ini langsung membahas tentang fakih muqaddam. Si Ustadz itu, ya Ustadz Nurnaim, itu katanya fakih muqaddam tidak dikenal. Itu ada di menit kelimaan lah. Ya, menit kelima. Jadi orang ini sangat tidak dikenal di Yaman. Tidak dikenal di Yaman, tidak dikenal di Yaman beberapa daerah yang saya datangi. Seperti di Aden gitu ya. Itu sendiri jadi ibu kota Janub sekarang ini, yaitu baca sendirilah ya, nggak enak kalau dibaca transkrip itu. Nah, jadi itu juga salah satu salah satu misi dari Muqimat itu, diantaranya untuk menyerang tokoh-tokoh yang memang masyhur secara lisan dan tidak masyhur secara tulisan. Dan sebetulnya itu biasa ya, kalau misalkan kita katakan di dalam sejarah itu kan ada sejarah, ada pra sejarah begitu, ada historis, ada prahistorik begitu. Nah, itu kan sebuah dinamika pencatatan sejarah yang di setiap daerah itu tidak sama begitu. Ini di dalam beberapa hal, misalkan di dalam kitabul ilm, di dalam kutubul ilm, di dalam kitab-kitab ilmu, itu lebih rapih tuh untuk mencatat daripada misalkan biografi atau autobiografi sebuah tokoh begitu. Itu sebetulnya perkara yang biasa. Nah, makanya ini perkara yang bukan masalah tetapi dipermasalahkan. Dan orang-orang yang katakanlah quote and quote begitu ya, membela Ba'alwi, pasti melihatnya kepada arah itu. Ini memang pada masa belum urgent untuk dituliskan begitu. Makanya kalau misalkan dikatakan nih fakih muqaddam itu tidak dikenal sama sekali di Yaman, itu adalah perkataan yang terlalu terburu-buru begitu. Kenapa? Karena di kita juga ya, di Indonesia, kalau misalkan Anda itu carilah siapa misalkan ya tokoh itu. Nah, Sunan Bungkul misalkan, tanya sama orang-orang di Garut, mereka tuh nggak bakalan tahu padahal sama-sama Indonesia begitu. Nah, malah orang-orang yang di Surabaya tuh kalau yang suka main ke Taman Bungkul, itu taunya Bungkul itu taman, bukan nama seorang wali begitu. Itu biasa hal itu. Jadi tatkala si orang ini mengatakan bahwa fakih muqaddam itu tidak dikenal di Yaman, daerah Yaman mana yang dia jadikan patokan, kemudian kalau sampel berapa orang yang dia tanya. Ya, ini seolah-olah reportase jurnalistik tanpa tanggung jawab begitu. Dan dia itu menuntut kita untuk percaya sama dia. Lah, kita itu namanya aja lo nggak tahu. Gimana kita itu mau menilai apakah orang ini adil di dalam riwayatnya atau tidak? Ini selalu yang menjadi masalah orang-orangnya Muqimat itu, kita tidak bisa menilai keadilan mereka di dalam mengeluarkan riwayat. Satu orang itu loh sebetulnya cukup, asal memang kita mengenalnya bahwa orang ini adil dan lain sebagainya. Tapi kalau itu tertutup sama sekali, kita tidak akan bisa untuk menilainya. Nah, itu ya. Jadi memang menyerang fakih muqaddam itu diserang lagi. Kemudian di menit 9.30 itu ya. Menit 9.30 itu saya lihat di sini di dalam transkripnya. Dia mengatakan bahwa mempermasalahkan Mi'raj 70 kali. Nah, kemudian ini dieksploitasi lah dengan narasi begitu ya. Mereka itu suka bilang narasi, kemudian framing. Lah, apa ya? Yang mengeluarkan pertama narasi itu siapa? Kan mereka sendiri. Mereka itu loh tidak mengeluarkan fakta sama sekali. Mereka itu mengeluarkan narasi dari awal. Ya, mereka itu tidak mengeluarkan fakta bahwa misalkan contoh Ubaidillah itu orang yang tidak ada tokoh fiktif, nggak mengeluarkan fakta, itu dari awal sudah narasi. Jadi akhirnya kan kalau misalkan narasi ya kita perang narasi. Kalau yang namanya fakta itu bisa dilihat. Kalau misalkan kita kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi ya, memastikan sesuatu tidak ada itu lebih susah daripada memastikan sesuatu itu ada. Karena untuk memastikan sesuatu itu tidak ada, kamu harus memasukkan semua kemungkinan ada ke dalam ekuasi, kemudian kamu harus falsifikasi satu-satu secara total begitu. Dan ini tidak dilakukan oleh Muqimat. Dan orang yang tidak yang tidak akrab terhadap metodologi ilmiah itu tidak akan paham apa yang dijadikan rujukan oleh orang-orang yang melihat bahwa isu nasab ini hanyalah sebuah gorengan, katakanlah politik dibalut agama begitu. Nah, jadi apa yang dia permasalahkan yaitu Mi'raj 70 kali itu pernah saya bahas ya. Jadi Mi'raj 70 kali yang diakukan oleh fakih muqaddam itu sebetulnya bukan diakukan dalam pengertian bukan diakui
secara frontal di hadapan umum, tidak. Itu adalah tulis menulis antara guru dan murid. Dan luar biasanya ya, ini seharusnya kan dikeluarkan juga. Kenapa kok malah Mi'raj 70 kalinya ini yang dijadikan stressing begitu? Jawaban dari gurunya ini loh nggak pernah dikeluarkan dari mulutnya Mukimat itu, setahu saya begitu ya, nggak pernah dijawab, nggak pernah dikeluarkan begitu. Padahal gurunya ini dia tahu sekali kepada kepada posisinya Sidna Faqih Muqaddam itu tahu sekali. Beliau-beliau itu guru-gurunya itu, sehingga kan tatkala Sidna Faqih Muqaddam itu mencurhatkan pengalamannya yang mana di dalam sangkaan beliau itu adalah Mi'raj, itu tidak ada yang bisa menjawab begitu. Ini adalah makom yang kami belum sampai kepadanya. Nah, disitulah memang Faqih Muqaddam itu menjadi terkenal, malah disanding-sandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, cuma nanti orang-orang yang suka tasawuf ini harus melihat ya, ada perkara yang lebih dalam memang di dalam Sidna Faqih Muqaddam ini. Jadi ini sebetulnya permasalahannya bukan permasalahan Mi'raj 70 kali, tetapi permasalahan eksploitasi narasi atau eksploitasi teks yang memang dia itu tidak akan bisa dipaham oleh orang-orang yang tidak memiliki landasan ilmu yang cukup untuk membaca teks-teks seperti itu. Nah, makanya memang teks-teks tasawuf yang mengatakan pengalaman-pengalaman spiritual tinggi itu tidak boleh dibuka ke publik sebetulnya. Ya memang ada kecerobohan juga di dalam pencatatan, dalam pengertian di dalam penyebaran kitab itu ada kecerobohan juga. Kemudian memang kita juga menyesalkan orang-orang, beberapa habib itu kok lebih suka membicarakan karomah, itu juga sama, kita itu menyesalkan juga sebetulnya. Cuman untuk orang yang memang memiliki fondasi ilmu yang cukup, itu perkara yang tidak bisa dijadikan serangan bahwa seseorang itu sesat sebetulnya begitu. Nah, makanya di sini nanti kita akan mulai melihat pola pikirnya si orang ini bahwa dia itu memang Wahabi begitu. Ya, kita akan lihat nanti itu kalau waktunya cukup nih ya. Kemudian di menit ke-12.30 si Ustadz No Name ini dia juga mengatakan bahwa saking halunya, katakanlah begitu ya, saking halunya Faqih Muqaddam, dia bukan hanya mengaku Mi'raj 70 kali, tetapi dia juga mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini juga sudah saya bahas sebetulnya ya di dalam video-video yang telah lalu itu, secara lebih lengkap daripada apa yang saya akan katakan. Cuman begini ya, itu kan namanya lisanul wahdah itu ya, atau lisanul wihdah. Jadi itu adalah keadaan ahwal seseorang tatkala dia itu sedang dalam fase fana, yang mana lisannya itu dia sudah tidak terkontrol begitu. Itu lisannya sudah tidak terkontrol, dan itu memang tidak menunjukkan realita sama sekali. Itu mah ahwal. Ya itu mah keadaan psikologi seseorang tatkala dia itu mulazamah terus-menerus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi situasi seperti itu ya. Kalaupun mengaku Tuhan, memang siapa yang bakalan percaya begitu? Itu adalah sebuah kebodohan yang paling bodoh ya. Orang lo ngaku wali aja dirinya sendiri tuh gak bakalan percaya. Saya bilang nih, saya ini wali begitu. Saya ini jangan wali lah, misalkan saya ini Rijal, saya ini Rijalnya Garut begitu ya, atau saya ini Abdalnya Jawa Barat begitulah, nggak bakalan ada percaya, nggak bakalan. Orang itu kalau mau nipu dirinya sebagai wali, caranya tidak seperti itu. Saya ini kalau mau nipu kamu, saya ini sebagai wali ya, kayak si Walid itu, saya ini bakal ngomong dengan penuh wibawa begitu ya, kemudian pakai jubah yang sangat besar yang berwibawa, kemudian pakai ikat kepala yang berwibawa, kemudian saya ini akan sangat hati-hati di dalam berbicara. Itu cara menarik untuk menipu seseorang menjadi percaya bahwa saya ini wali, bukan dengan koar-koar saya ini wali begitu. Nah, kalaupun misalkan mau menipu bahwa bahwa saya adalah Tuhan begitu ya, supaya saya ini dianggap sebagai Tuhan, itu hanya akan bisa dilakukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang sedari awal punya i'tiqad bahwa Tuhan itu bisa menitis, bisa menjelma. Nah, makanya kan beberapa yang tertipu itu seperti siapa ya? Si Babasai itu ya, kalau tidak salah itu. Udah mati kan dia. Dia kan dianggap Tuhan tuh oleh beberapa pengikutnya begitu, karena memang caranya bukan dia mengaku sebagai Tuhan, bukan. Caranya itu dia mengeluarkan trik-trik sulap, mengeluarkan emas, mengeluarkan kekayaan begitu, sehingga orang-orang itu ingin mendekat kepadanya, dan saking anehnya apa yang dia perbuat begitu, trik sulapnya itu saking anehnya, orang-orang menganggap dirinya sebagai Tuhan.
Jadi justru kalau misalkan menganggap saya adalah Tuhan, nggak bakal ada yang percaya itu. Ya. Nah, jadi keadaan fakih muqaddam tatkala mengatakan na'am anallah, itu adalah lisan wihdah yang menjadikan seseorang terfitnah. Justru memang mungkin beberapa ulama pada akhirnya menganggap fakih muqaddam ini lebih tinggi derajatnya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di akhirat, dalam pengertian di dunia itu Syekh Abdul Qadir mendapatkan nama yang wangi, nama yang harum, tetapi Syekh fakih muqaddam ini beliau ya akhirnya kan terfitnah juga seperti sekarang, karena memang lisan wahdahnya itu tidak sehalus lisan wahdahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kalau yang suka ilmu tasawuf itu pasti sering mendengar bahwa semua wali itu berada di bawah telapak kakinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, begitu ya. Jadi tahta qadamayya itu bahasanya itu dengan mutakalim tuh. Itu di bawah telapak kakiku. Itu bukan perkataan siapa-siapa. Itu perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam keadaan beliau itu lisannya itu sedang lisan wahdah. Dalam pengertian beliau sedang dalam keadaan ahwal yang sama dengan Sidna Fakih Muqaddam, cuman yang keluar dari lisan beliau itu berbeda. Akhirnya ya, coba lihat di bahasanya. Itu kan di bawah kekuasaanku. Jadi semua wali yang ada itu berada di bawah kekuasaanku. Ini yang berbicara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal itu saya agak malas juga membicarakan hal seperti ini ya. Cuman karena memang fitnahnya sudah merebak, saya jelaskan saja. Cuman karena lisannya itu, katakanlah ya, seperti Sidna Ali mengatakan subhani, kata si Abbas itu kemarin. Jadi itu adalah lisan yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu seperti hadis qudsi begitu. Nah, cuman kalau Rasulullah itu hadis qudsi memang makna kalamnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini lisannya yang kalau dalam istilahnya katakanlah dipinjam begitu. Cuman jangan dipahami seperti itu. Ini susahnya nih. Taruhlah susah ngejelasinnya. Ini lisannya itu dipakai sebagaimana Rasulullah SAW tatkala mengucapkan hadis qudsi begitu, ibadi. Kan begitu Rasulullah, hai hamba-hambaku. Itu bicara Rasulullah SAW. Begitu. Ya, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya rumit perkara seperti ini. Kalau kamu itu tauhidnya belum selesai, apalagi orang-orang yang sedari awal sudah Wahabi, ini mereka yang menjadi sumber fitnahnya. Begitu. Nah, jadi tatkala Syekh Abdul Qadir itu mengatakan pada lisan mutakalim begitu ya, semua wali itu berada di bawah telapak kakiku, dalam pengertian di bawah kekuasaanku. Itu kalau kita terjemahkan, semua wali itu berada pada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu, itu cara kita memahaminya seharusnya. Cuman kan orang-orang saking husnuzonnya sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkanlah gelar Sultanul Aulia. Karena apa? Karena semua wali berada di bawah telapak kakinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dalam pengertian itu Syekh Abdul Qadirnya. Padahal tidak seperti itu, salah itu, gak seperti itu. Karena kalau misalkan semua wali nanti termasuk di dalamnya Sayyidina Abu Bakar. Masa Sayyidina Abu Bakar itu di bawahnya Syekh Abdul Qadir begitu. Termasuk di dalamnya Sayyidina Umar, itu kan waliullah juga begitu. Termasuk Sayyidina Utsman, tidak. Itu semua wali berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala Sayyidina Fakih Muqaddam mengatakan anallah, itu bukan saya Fakih Muqaddam Allah, bukan. Ya. Akulah Allah begitu. Cuman itu dalam keadaan tidak sadar. Makanya ilmu-ilmu yang seperti ini ya, tatkala atau perkataan-perkataan seperti ini, tatkala diucapkan oleh orang yang sadar begitu, kayak si Setu kemarin kan ya bilang semuanya ini Allah begitu, itu kafir kalau diucapkan oleh orang yang sadar. Kalau diucapkan dalam keadaan ahwal yang ghalabatul ahwal sampai menutup akal, ya gimana, itu bukan mukallaf begitu ya, tidak bisa dikatakan kafir kecuali ya kalau misalkan dihukumi secara zahir, yang mana kesalahannya itu sudah bukan kesalahannya yang mana kesalahpahamannya ini, gunjang-ganjingnya ini sudah melebar ya. Akhirnya orang-orang nanti ikut-ikutan kayak si Setu itu kan. Misalkan kita lihat nih Siti Jenar ya. Siti Jenar. Nanti juga dibahas sama dia tuh. Kemudian Al-Halaj. Itu kan perkataannya sudah merebak sehingga diikuti sama murid-muridnya, yang mana murid-muridnya tidak mendapatkan ahwal yang sama dengan guru-gurunya. Nah, ini permasalahan besar sebetulnya ya. Yang kita yang mau selamat, jangan usah masuk sama perkara-perkara seperti ini. Makanya Syekh Fakih Muqaddam itu setelah mengucapkan anallah, beliau itu pingsan begitu. Pingsan beliau itu. Dan ini terjadi di dalam beberapa
keadaan para wali. Kita mah ya jangankan dapat ahwalnya, ya dapat pengetahuannya aja bisa, husnuzonnya aja tidak bisa. Makanya husnuzon ini dia bagian daripada pengetahuan, bagian daripada ilmu. Apabila ilmunya luas akan bisa husnuzon. Kalau ilmunya nggak luas nggak bakal bisa husnuzon itu. Nah kemudian di dalam menit 15:59 ya, ini ada perkataan menarik dari siapa? Dari Roma Irama itu. Nanti di menit 14:30 ada yang mengatakan konfrontasi. Jadi itu kan membahas Faqih Muqaddam sebagai Tuhan tadi tuh. Nah kemudian kata Roma Irama tuh, oh ini kayak Widatul Wujud ya, kayak Widatul Wujud, kayak siapa, kayak Sesiti Jenar, kemudian kayak Al-Hallaj begitu. Nah si orang ini mengcounter, oh enggak seperti itu, dengan counteran yang dia sendiri tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang tasawuf begitu. Nah itu bisa dilihat sendiri ya. Nah perkataan yang menariknya apa? Perkataan yang menariknya itu bahwa Roma Irama itu mengatakan meyakini secara fisik Faqih Muqaddam itu Tuhan. Ini coba cari perkataannya di menit 15:50 ya. 15 menit 50 detik itu agak ke sana. Dalam pengertian ini Roma Irama pun ternyata tauhidnya nggak selesai. Mengatakan secara fisik dia itu Allah. Jadi kira-kiranya itu sama kayak Khalid Basalamah ya, bahwa Allah itu punya sifat fisik. Allah itu punya sifat fisik, itu kan jelas lah, sudah saya bahas juga itu, ada perkataannya secara jelas. Dan Roma Irama pun di sini dia mengatakan secara jelas bahwa berarti Faqih Muqaddam itu atau orang-orang itu meyakini secara fisik bahwa itu adalah Allah begitu. Itu yang dikatakan Roma Irama ya. Dalam pengertian berarti deep inside, di dalamnya Roma Irama itu Allah itu punya sifat fisik. Karena kalau tidak demikian dia tidak akan memiliki sangkaan sejauh itu begitu. Karena memang tidak ada juga yang, siapa sih yang menganggap Faqih Muqaddam Tuhan itu, nggak ada. Nabi Isa aja kita nggak nganggap begitu ya, sebagai ilah. Ilahnya Wahabi saja yang dikatakan punya tangan punya kaki nggak kelihatan begitu di atas arsy, kita mah nggak percaya. Ada bukan begitu Tuhan nggak seperti itu, tidak seperti yang dijelaskan oleh Wahabi. Nah kemudian saya cepatkan saja lah ya, ini agak nggak enak juga sebetulnya kalau menanggapi tanpa teks itu, tanpa videonya itu. Ini ada di menit ke-22. Ini ditanyakan tentang sekolah di mana. Ya, jadi berapa lama begitu ya belajar di sana. Si Ustadz ini ditanya sama Roma Irama itu, berapa lama belajar di sana? Dijawabnya 3 tahun. Di madrasah mana? Dia jawabnya seperti ini, belum bisa menyampaikan ya. Belum bisa menyampaikan tempat belajarnya. Jadi si orang ini misterius. Jadi kalau misalkan dia itu mengaku sekolah di Yaman, atau ya katakanlah nyantri di Yaman, atau kuliah di Yaman, terus gimana kita mau ngecek bahwa dia itu beneran sekolah di situ kalau dia itu tidak mau menyebutkan alma maternya? Nah cuman saya punya teori sendiri ya, ini sangkaan saja. Jadi di Yaman itu kan sudah mulai sekarang di Wahabi itu masuk ya, Wahabi itu masuk. Mungkin benar orang ini sekolah di sana selama 3 tahun. Cuman sekolahnya itu di tempat Wahabi. Nah dia nggak mau nyebutin karena kalau nyebutin bakal ketahuan Wahabi juga ya. Dan ini bisa dilihatlah dari dari cara dia mengatakan, saya bertemu ulama di sana menanyakan turun hujan susu begitu. Saya malah dianggap gila ya, akhirnya saya nggak mau nanya lagi. Ya itu kan gak seperti itu, ngobrolin makamnya Nabi Dawud pun patokannya seperti itu. Yang paling jelas itu tatkala dia membicarakan tentang karomah. Itu di menit berapa ya? Di akhir-akhir itu, di akhir-akhir. Jadi dia bilang bahwa yang namanya karomah itu sebentar mana ya? Nih, karomah itu khariqah ya, perkara luar biasa atas izin Allah Subhanahu wa taala sebagai satu tanda kewalian. Nah, jadi kalau bagi Nabi itu mukjizat, bagi wali itu dia karomah. Nah cuman dia disebutkan bahwa tidak digunakan untuk objek didewakan begitu. Nah ini ya kata-kata tidak digunakan untuk objek didewakan. Nggak ada yang namanya karomah itu seperti itu. Dia kok bisa mengatakan bahwa karomah itu bisa dieksploitasi sehingga bisa dipakai untuk menipu orang begitu? Nggak ada. Jadi karomah itu bukan kekuatan superpower ya. Ini misalkan Syekh Abdul Muhyi nih, beliau itu bisa bisa mengeluarkan air hanya dengan telunjuk saja, naik ke Cipatujah, kemudian ngepok ya, ngepok itu Noel
tanah, kemudian keluar air. Itu kalau besoknya mau kayak gitu nggak bakalan bisa, karena itu bukan ability, itu bukan sebuah skill, bukan, itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana walinya sendiri tatkala itu akan terjadi dia tidak tahu. Ya, bahkan mukjizat pun seperti itu. Nabi Musa alaihi salam tatkala mendapatkan tatkala mendapatkan lautan di hadapannya dan di belakangnya Firaun, oleh Allah Subhanahu Wa Taala disuruh ngetrok tongkat begitu. Itu apakah Nabi Musa tahu tuh itu akan terbelah begitu? Enggak, Nabi Musa juga heran juga. Cuma pokoknya kata Allah udah ketokin aja. Diketokin terbelah begitu. Ya. Nah itu mukjizat, khariqul adat. Itu ya seperti itu, orangnya sendiri nggak tahu. Jadi kalau misalkan besok lusa mau nggak bisa. Rasulullah SAW mi'raj ya begitu. Kalau disuruh mi'raj lagi kan nggak susah. Kalau misalkan itu ability ya, itu adalah sebuah skill begitu. Kalau tatkala orang-orang yang munafik meminta bukti kepada Nabi Muhammad SAW, ya tinggal dibawa aja terbang begitu kan. Masalahnya bisa nggak? Nggak bisa. Terbangnya itu loh sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW itu bersama malaikat Jibril naik buruk dulu begitu ke mana, Baitul Maqdis. Cuman kan nggak bisa dipanggil lagi buruknya, karena memang kerjanya khariqul adat itu tidak seperti yang digembar-gemborkan sama Mukiman begitu. Nah ini penutup saja ya. Di belakangnya saya melihat ini ada upaya penghancuran kepercayaan terhadap karomah, pemahaman terhadap tauhid, kemudian tabarruk kepada orang-orang soleh. Mungkin ini ada kaitannya dengan persiapan Karbala. Bukan Karbala ya, Kabalah, sihir Kabalahnya Yahudi. Dan itu pernah saya singgung juga sebetulnya. Jadi ini bukan perkara baru, cuma aktornya saja yang baru supaya isu nasab ini terus menggelinding gitu. Itulah, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.